Bab 87. Pergi dengan emosi namun kembali. Lagi. Kakak sepupu, oh kakak sepupu. Kamu lihat. Pacar, baik. Kamu ini. Kamu mulai merasa bersalah. Peng Nan tertawa sambil melangkah ke hadapan Peng Meng. Apakah kamu masih ingin membiarkan pria busuk ini masuk ke dalam keluarga kita? Apakah kamu ingin mengacaukan keluarga kita? Percuma orang tua dalam keluarga kita begitu menghargaimu. Jika kamu tetap membiarkan dia masuk, apakah kamu tidak merasa malu pada keluarga? Di keluarga Peng Meng adalah orang yang paling unggul sejak kecil di antara saudara sebayanya. Setelah dewasa, dia juga yang memegang urusan terpenting di bisnis keluarga. Dia mendapatkan kepercayaan penuh dari keluarga. Oleh karena itu, Peng Meng juga dianggap sebagai penghalang di antara sebayanya. Mereka iri pada Peng Meng, benci pada Peng Meng. Peng Nan adalah salah satunya. Peng Nan menggunakan kesempatan ini untuk menginjak Peng Meng dengan kejam. Tapi Peng Meng yang sekarang sama sekali tidak mendengarkan hinaan Peng Nan. Dia hanya menatapi Qin Lang. Dia takut dia salah menilai orang. Peng Meng tiba-tiba berjalan ke hadapan Qin Lang dan berteriak padanya. Jelas-jelas dia sedang mengejekmu. Kamu, bicaralah. Beritahu mereka bahwa yang ia katakan itu tidak benar. Kamu sama sekali tidak pernah melakukan itu semua. Sinar dalam mata Qin Lang meredup. Tidak berbicara. Peng Meng emosi. Qin Lang telah membuatnya sangat kecewa. Qin Lang bukanlah pria baik hati yang bisa melawan 10 orang. Malam itu, dia hanyalah seorang penakut. 22. Bicaralah. Apakah kamu bisu? Peng Meng terus memukul dada Qin Lang dengan panik. Dia menangis tidak bisa apa-apa. Hatinya disakiti oleh Qin Lang. Tidak peduli kebenarannya seperti apa. Asalkan Qin Lang mau bicara, atau hanya menggelengkan kepala pun, Peng Meng akan percaya padanya tanpa butuh alasan apapun. Namun Qin Lang, bicaralah. Bicaralah. Peng Meng sudah hampir gila. Tiba-tiba dia berteriak histeris dan memberi tamparan pada Qin Lang. Kukunya pun membuat luka goresan di wajah Qin Lang. Semua orang terkejut. Sementara Peng Meng menangis dan menatap Qin Lang dengan sangat emosi. Qin Lang, aku benci padamu. Selesai mengatakannya, Peng Meng berbalik badan dan berlari meninggalkan desakan orang-orang. Kakakmu, Qin Lang. Jika Peng Meng kenapa-kenapa, aku tidak akan mengampunimu. Gusa memperingati Qin Lang, lalu bergegas mengejar Peng Meng. Peng Meng, tunggu aku. Saat ini, Qin Lang baru perlahan mengangkat kepalanya, menatap arah Peng Meng pergi, lalu menghela nafas. Aku sudah memiliki Zhong Yu. Jadi, maafkan. Peng Meng telah pergi. Qin Lang semakin menjadi objek utama pandangan mereka. Qin Lang perlahan berjalan keluar dari gerombolan orang. Cepatlah pergi. Tempat ini tidak layak kamu datangi. Seorang pria muda mendorong dan mengusir Qin Lang dengan sombong. Qin Lang melototinya, hingga membuat pria itu ketakutan. Ini adalah akhir yang diinginkan Xie Wenjing. Dia melihat bayangan punggung Oin Lang, yang seperti telah kehilangan roh. Sinar dalam mata Xie Wenjing menjadi dingin. Mulutnya bergumam pelan. Qin Lang, aku pernah bilang, hinaanmu terhadapku akan kubalas berlipat ganda. Karena masalah ini, Qin Lang sedih hingga seharian. Namun begini bagus juga. Setidaknya, bisa membuat Peng Meng sepenuhnya mati rasa terhadapnya. Tiba di sore hari, Qin Lang pergi menjemput Zhong Yu pulang dari perusahaan Dream Music. Dia membohongi Zhong Yu bahwa luka gores yang ada di wajahnya itu karena dirinya tidak hati-hati. Kali ini, mereka berdua sengaja pulang dengan bus umum. Mereka duduk di deretan kursi paling belakang. Masa-masa ini mengingatkan mereka saat baru bertemu 1 bulan. Kenapa kamu tidak terlihat senang? Zhong Yu menarik tangan Qin Lang. Setelah beberapa hari latihan di perusahaan, Zhong Yu akhirnya bisa keluar dari kalbu kesedihan karena kematian Kai Nong. Tidak apa, Qin Lang tertegun. Dia baru sadar
Dia tidak seharusnya memikirkan hal-hal saat bersama dengan Zhong Yu. Dia tersenyum pelan pada Zhong Yu. Kenapa kamu hari ini terlihat senang? Kamu terus tersenyum sejak naik bus. Mana ada, meski Zhong Yu bilang mana ada. Namun ekspresi wajahnya ceria bagaikan bunga mekar. Matanya yang energik itu menatap Qin Lang, kata kakak Chen. Beberapa hari ini dia akan mengatur kami untuk pergi ke Shanghai. Mengikuti grup band wanita Hello Girl Group. Ini adalah pertunjukan bakat terpanas saat ini. Jika penampilan kami bagus, debut akan sangat gampang. Bagus sekali. Qin Lang juga merasa senang. Untuk Zhong Yu, nantinya aku temani kamu. Pergi ya? Tidak usah. Kakak Chen bilang mau melakukan pelatihan bersama di Shanghai dulu, dan dia juga mau menghubungi para curi. Mungkin butuh beberapa hari. Zhong Yu menatap mata Qin Lang dan berbicara serius. Sebaiknya kamu belajar baik-baik di sekolah. Lagi pula jika kamu pergi kamu tidak bisa membantu apapun. Aku bisa menjaga diri. Baik, Qin Lang setuju dengan sengaja memperpanjang kata itu. Tapi aku takut begitu. Kamu di Shanghai akan direbut oleh pria lain. Kota Shanghai itu adalah kota metropolitan internasional. Di mana-mana ada pria tampan, kaya. Sementara aku hanyalah pecundang di Universitas Jinling. Zhong Yu tertawa lucu. Dia melirik Qin Lang dengan sedikit sombong. Sekarang kamu tahu seberapa penting diriku. Soal apakah aku bisa direbut orang atau tidak, ini tergantung sikapmu. Jika kamu bisa membuatku merasa puas, sesampainya di Shanghai aku akan menutup mataku. Selesai mengatakannya, Zhong Yu menggoyangkan bahunya dan batuk pelan. Qin Lang tertawa melihat Zhong Yu, lalu meletakkan tangannya di atas bahu Zhong Yu dan mulai memijat. Zhong Yu tertawa, diam-diam atas ide liciknya ini. Apakah enak? Lumayan. Jadi, sesampainya kamu di Shanghai, maukah kamu menutup matamu? Tutup satu mata, satu saja. Apakah begini lebih enak? Sekarang bagaimana? 1,5. Setelah 3 hari kemudian, Zhong Yu bersama Chen Jingyi serta 4 anggota girl group pengejar impian terbang ke Shanghai untuk mengejar impian artis mereka. Qin Lang yang baru pulang setelah mengantarkan Zhong Yu kembali ke Universitas Jinling. Dia diam-diam menambahkan laporan cuaca dari kota Shanghai. Dia lalu pergi ke kantin, memesan mie goreng, sirip ikan, seharga 8 yuan. Di dalam mie tersebut, tidak ada sirip ikan. Nama makanan ini tak lain adalah nama koki yang memasak, Yuchi. Qin Lang mengambil mie tersebut dan mencari tempat duduk. Baru duduk makan satu suapan. Terdengar suara merdu. Bisakah kamu mentraktirku makan? Qin Lang mengangkat kepalanya. Melihat di hadapannya berdiri seorang Peng Meng. Hari ini Peng Meng berpakaian atasan Sabrina motif berwarna valet. Bawahan celana pendek berwarna biru ini membuat dia tampak lebih berkelas. Peng Meng saat ini meletakkan tangan di belakang punggung, tersenyum lembut kepada Qin Lang dan membuat orang yang melihatnya juga ikut tersenyum. Kamu, sepotong mie yang ada di mulut Qin Lang terjatuh ke atas mangkok. Hari itu Peng Meng jelas-jelas sangat kecewa dan sangat marah padanya. Setelah memberinya satu tamparan, dia langsung kabur. Lalu mengapa? Sekarang dia kemari seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu pasti ingin bertanya mengapa hari itu aku sangat marah. Namun sekarang muncul di hadapanmu lagi. Peng Meng menyebutkan pertanyaan yang ada di dalam hati Qin Lang. Lalu duduk dengan santai di hadapan Qin Lang. Sejujurnya, saat itu aku memang sangat marah. Setelah aku pulang, aku terlentang di atas ranjang dan menangis cukup lama. Aku merasa, pria baik hati yang menolongku di malam itu tidak seharusnya seperti yang dikatakan Xie Wenjing. Peng Meng menatap mata Qin Lang, lalu menjelaskan, setelah keesokan harinya, aku bangun. Suasana hatiku sudah membaik. Selama 3 hari ini ada banyak hal yang kupikirkan. Aku percaya, yang dikatakan Xie Wenjing itu ada faktanya. Tapi pasti ada unsur berlebihan dan kepalsuan di dalamnya. Karena hari itu, kamu menolakku dengan sangat yakin. Aku tidak percaya kamu memohon padanya untuk berbaikan seperti yang dikatakannya.
Saat itu kamu sedang panas-panasnya berpacaran. Ucapan yang ada di pesan itu adalah ucapan yang sudah sewajarnya. Lalu, dia berkata kamu membuat dia mabuk dan buka kamar di hotel. Aku percaya ini bukanlah perbuatanmu. Mungkin saja itu memang aku yang lakukan, kata Qin Lang dengan tanpa maksud. Kalau begitu sekarang aku semakin yakin. Ini bukanlah perbuatanmu. Melihat ekspresi Qin Lang, Peng Meng semakin yakin dengan apa yang dipikirannya. Terserahmu saja, tapi kamu bilang, asalkan aku setuju untuk berpura-pura menjadi pacarmu di pesta itu, kamu akan melepaskanku, kata Qin Lang sambil menatap Peng Meng. Tidak peduli perasaan apa yang dimiliki Peng Meng terhadapnya, Qin Lang tidak akan meneruskannya. Aku menyesal. Peng Meng berbicara lurus, tanpa basa-basi. Kamu, Qin Lang tiba-tiba tidak bisa berkutik. Lalu dia menundukkan kepala lanjut makan mie. Dia tidak akan percaya dengan ucapan Peng Meng lagi. Apapun itu, Qin Lang akan pura-pura tidak dengar dan tidak menanggapinya. Qin Lang, kamu marah? Peng Meng bertanya menatap Qin Lang sambil menundukkan kepala sedikit. Qin Lang hanya makan mie. Ucapan Peng Meng tidak akan dia tanggapi, karena tidak ada yang perlu dibahas dengannya. Qin Lang, kamu seorang pria. Jangan marah. Ya, Peng Meng menyentuh pundak Qin Lang. Tidak diduga responnya ini sangat besar. Dia membalikkan dan langsung melepaskan tangannya. Peng Meng sepertinya berteriak kesakitan. Kamu kenapa? Sepertinya saat Qin Lang membalikkan tangannya itu membuat ibu jarinya terkilir. Mendengar Peng Meng berteriak, dia spontan bertanya. Peng Meng menutup ibu jari kirinya, mengerutkan kening menatap Qin Lang. Aku lihat sebentar. Qin Lang meletakkan sumpitnya, lalu mengambil tangan Peng Meng. Seketika dia menyentuh tangan Peng Meng. Hatinya tersentuh, namun segera menarik perhatian pada tangan Peng Meng. Bagaimana? Qin Lang memijat tangan Peng Meng dengan pelan. Sudah membaik. Peng Meng tersenyum. Lalu, melihat luka gores yang ada di tulang pipi Qin Lang, bertanya dengan rasa bersalah namun juga perhatian. Apakah luka di wajahmu masih sakit? Qin Lang tertegun, meliriknya sekilas. Dia membayangkan suasana hari itu, di mana Peng Meng yang sangat kecewa menamparnya dengan sangat kuat. Sudah, Qin Lang melepaskan tangan Peng Meng. Maaf, aku terlalu gegabah. Peng Meng merasa bersalah. Qin Lang tidak bicara. Dia menundukkan kepala. Lanjut makan mie. Maukah kamu traktir aku makan mie? Tanya Peng Meng dengan suara pelan. Qin Lang melirik Peng Meng. Dia sedang menunggu jawabannya. Aku panggilkan satu porsi lagi. Saat ini, Qin Lang sudah melupakan kata-kata yang baru saja dia sebut di dalam hati. Tidak peduli apa yang dikatakan Peng Meng, dia tidak akan menanggapinya. Tidak usah, kata Peng Meng tertawa manja. Dia berdiri dan mengambil sepasang sumpit. Duduk di hadapan Qin Lang. Boleh. Terserah, kata Qin Lang yang suasana hatinya kacau. Lalu menundukkan kepala makan mie. Saat makan, sepasang sumpit menjulur dengan berhati-hati. Qin Lang kaku. Qin Lang dan Peng Meng sama-sama merasakan sesuatu yang sangat unik. Peng Meng mengapit mie, memasukkannya ke dalam mulut. Enak. Dengan begitu, Peng Meng dan Qin Lang makan bergiliran dalam satu mangkok mie. Entah ada berapa banyak teman pria yang iri melihat mereka. Peng Meng mengapit sehelai mie, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah perlahan. Mie ini sangat panjang, tidak bisa putus. Perlahan, mie ini menjadi lurus. Peng Meng terkejut melihat sisi lain mie ini berada di mulutnya Qin Lang. Peng Meng dan Qin Lang sama-sama melebarkan mata. Wajah Qin Lang memerah, dan segera memutuskan mie itu. Mie itu pun terlempar ke dagu Peng Meng. Maaf. Qin Lang bergegas minta maaf. Melihat kepanikan Qin Lang, Peng Meng tertawa lebar. Qin Lang termenung melihat ekspresi Peng Meng saat tertawa. Senyuman Peng Meng itu bagaikan suatu sihir yang bisa membuat Qin Lang juga ikut tertawa konyol. Bab 88. Ketua tim dan penyanyi utama. Tepat saat Qin Lang dan Peng Meng saling termenung, ponsel Qin Lang berdering. Qin Lang mengeluarkan ponsel. Itu adalah panggilan video dengan Zhong Yu.
Qinlang melihat Peng Meng dengan sedikit gugup, lalu mengangkat panggilan video itu. Wajah manis Zhong Yu itu muncul di layar ponsel Qinlang. Zhong Yu baru saja tiba di Shanghai dan membereskan barangnya. Dia sudah tidak sabar untuk menelepon Qinlang. Qinlang, kamu di mana? Zhong Yu yang berada di layar itu tersenyum manis. Aku sedang makan di kantin. Lihat, aku makan mie. Qinlang mengarahkan kamera ke semangkok mie di atas meja. Kenapa ada 2 pasang sumpit? Tanya. Zhong Yu heran. Oh, Qinlang seketika panik, lalu tersenyum. Santai, tadi aku tidak sengaja menjatuhkan sumpit ke lantai. Jadi aku mengambil yang baru. Lagi, melihat Qinlang yang panik berkata bohong di depan layar. Mata Peng Meng sedikit bergetar. Hati-hati. Zhong Yu juga tidak mempermasalahkannya. Dia mengarahkan ponsel ke lingkungan sekitarnya. Lihat, ini adalah tempat latihan yang dicari Kakak Chen. Untuk kami, sebelum pergi audisi, kami akan latihan di sini. Oh, sepertinya lingkungannya cukup bagus. Lalu Qinlang bertanya penuh perhatian. Kakak Chen bilang kalian harus berapa hari di Shanghai? Kamu yakin aku tidak perlu ke sana menemanimu? Kurang lebih 1 minggu. Kamu tidak perlu datang. Jika kamu datang aku malah harus menjagamu lagi. Canda Zhong Yu. Baiklah, jaga dirimu baik-baik di Shanghai. Jika nanti kamu pulang sakit, lihat saja ya, kata Qinlang memanjakannya. Setelah berbicara beberapa kalimat, Zhong Yu pun menutup telepon itu. Kamu sangat mencintai pacarmu, kata Peng Meng tertawa pelan. Iya, jadi kamu sudah paham kan? Setelah melakukan panggilan video dengan Zhong Yu, Qinlang semakin bertekad untuk menjaga jarak dengan Peng Meng. Saat ini dia bukan takut Peng Meng tenggelam semakin dalam, melainkan dirinya menyukai Peng Meng. Aku tahu, tapi aku masih akan mengejarmu. Aku pernah bilang, bisa saja suatu saat kamu sadar bahwa aku adalah orang yang paling tepat untukmu. Peng Meng sama sekali tidak ingin menerima kenyataan. Dia mengutarakan harapannya sejujurnya kepada Qinlang. Ucapan Peng Meng ini sungguh membuat Qinlang tidak bisa berkutik. Qinlang tiba-tiba marah. Dia merasa tindakan Peng Meng ini sengaja ingin merusak hubungan dia dan Zhong Yu. Qinlang menatap kesal Peng Meng, lalu berdiri dan meninggalkan kantin. Peng Meng masih memasang senyuman di wajahnya. Pandangannya perlahan berpindah ke mie yang ada di atas meja itu. Dia mengambil sumpit dan memakannya perlahan. Namun, hatinya sedikit merasa sakit. Saat ini di ruangan latihan Shanghai, Chen Jingyi memanggil Zhong Yu dan teman lainnya untuk berkumpul. 5 gadis ini merasa sangat gembira semenjak tiba di Shanghai karena alasan mereka datang ke perusahaan Dream Music yaitu menjadi artis, agar dapat terkenal, menghasilkan uang. Sekarang, mereka tiba di Shanghai mengikuti audisi. Ini adalah langkah pertama mereka masuk ke dunia hiburan. Tentu saja mereka sangat mementingkan dan menantikan perjalanan di Shanghai ini. Semangat kalian saat ini sangat bagus. Aku berharap beberapa hari ke depan kalian dapat tetap mempertahankan semangat ini. Bahkan, hingga kita berhasil lolos dalam audisi ini. Chen Jingyi yang berdiri di hadapan mereka memberikan apresiasi kepada mereka. Seperti yang kalian ketahui, grup band wanita Hello adalah audisi terpanas di sosial media saat ini. Sementara sponsor grup band wanita Hello adalah He Yu Chen. Dia mengundang Jay Chou, Nicholas Se, Joy Yung, Jen Zhang, 4 superstar secara khusus menjadi juri. Ini menjadi pusat perhatian di dunia hiburan. He Yu Chen adalah keturunan kedua keluarga kaya yang terkenal di Tiongkok. Meskipun kepopulerannya tidak sebagus Wang Xichong, tapi jika mereka berdua dibandingkan dari kinerja dan kekayaan yang dihasilkan dari sepasang tangan, itu He Yu Chen bahkan jauh melampaui Wang Xichong. Hal-hal yang disebutkan oleh Chen Jingyi ini telah dipahami oleh Zhong Yu dan teman-teman dari internet. Yani dan 2 lainnya sejak turun dari pesawat sangat antusias untuk menunjukkan versi terbaik diri sendiri di audisi kali ini. Berusaha untuk menjadi terkenal. Rupa Yani mereka sangat cantik. Mereka merasa
Audisi ini menjadi pusat perhatian masyarakat. Meski mereka sedang pelatihan, pasti tetap ada reporter yang mewawancarai mereka harus menunjukkan sisi terbaik diri mereka. Saat mendengar Chen Jingyi berbicara, Yan Ni terus memainkan rambutnya dengan jari. Dia membayangkan situasi ketika dirinya diwawancarai dan bagaimana cara menarik perhatian di depan para juri. Sekarang kita akan segera tampil. Juga saatnya memutuskan ketua dan penyanyi utama dari girl group kita. Mendengar ini, perhatian Yan Ni segera ditarik kembali. Perhatian orang-orang pun juga tertuju pada wajah Chen Jingyi. Posisi sebagai ketua ini sangat penting. Pada umumnya, reporter akan mencari ketua tim untuk diwawancara, dan ketua tim ini adalah nama yang paling sering disebut oleh kebanyakan fans. Selain ketua ialah penyanyi utama. Saat menyanyi, tatapan pandangan penonton akan ditarik oleh penyanyi utama. Yan Ni sangat mengharapkan dirinya bisa mendapatkan kedua posisi ini. Di saat bersamaan, dia juga merasa penampilannya pada biasanya pasti bisa membuatnya terpilih di kedua posisi ini. Kekhawatirannya sekarang adalah apakah Chen Jingyi akan memberikan kedua posisi ini pada dirinya. Setelah latihan bersama beberapa hari ini, kalian pasti juga memiliki tolak ukur atas kemampuan kalian. Hasil hari ini dipilih bersama oleh aku dan guru-guru. Jika kalian tidak terpilih, ini tidak berarti kalian tidak punya kemampuan, melainkan orang lain lebih cocok mendapatkan posisi ini. Jadi, usaha yang kita berikan adalah demi tim ini. Tatapan mata Yan Ni bercahaya melihat Chen Jingyi. Kakak Chen pantas disebut pemimpin. Jika dia langsung mengumumkan ketua tim, orang-orang pasti tidak akan bisa menerimanya dengan tenang. Dia ini memberikan pencegahan. Lebih enak didengarnya lagi adalah untuk menghibur mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu sedih, sehingga mereka akan menjadi pendampingku dengan tulus, agar ketika aku berbicara dengan mereka, mereka tidak sakit hati. Kakak Chen memikirkan ini semua untukku. Chen Jingyi batuk pelan. Setelah aku dan beberapa guru memutuskan bersama, ketua tim adalah Yanan. Penyanyi utama adalah Zhong Yu. Senyuman di wajah Yan Ni menjadi kaku. Dia seketika tidak bisa memberi tanggapan. Apa yang baru saja dikatakan kakak Chen? Yanan jadi ketua tim, Zhong Yu jadi penyanyi utama, sementara dia bukan apa-apa. Tidak adil, kakak Chen. Apakah kamu yakin tidak salah omong mereka? Aku, Yan Ni melihat tidak percaya kepada Guo Yanan dan Zhong Yu. Chen Jingyi menghela nafas pelan. Dia tahu Yan Ni pasti meragukan keputusan mereka. Jadi dia sengaja mengatakan kata-kata tadi. Yan Ni, dengarkan aku. Yanan adalah yang tertua dan paling bisa tenang dalam hadapi masalah di antara kalian. Sementara dia di perkuliahan pernah menjadi MC. Kemampuan dia dalam menghadapi perubahan sangat kuat. Aku akui Yanan. Tatapan wajah Yan Ni terpaku di wajah Zhong Yu. Tapi bagaimana dengan posisi penyanyi utama? Kenapa kalian memilih dia, kakak Chen? Jika dikatakan kemampuan menyanyi, musikalisasi, penghayatan musik, aku jauh lebih unggul dari dia. Mengapa kalian memilih dia dan bukan aku? Yan Ni, sikap apa yang kamu berikan ini? Kamu merasa aku dan para guru tidak adil. Chen Jingyi sangat tidak puas dengan keraguan Yan Ni terhadap mereka. Kamu merasa kamu cocok jadi penyanyi utama. Baik, kamu nyanyilah sendiri. Orang lain tidak perlu menemanimu di hari audisi. Kamu sendiri yang tampil, kakak Chen. Aku minta maaf. Yan Ni segera mengaku salah pada Chen Jingyi. Chen Jingyi adalah manajer mereka. Jika dia tidak patuh, maka dia punya hak penuh untuk menghukum Yan Ni, seperti menutupi dirinya, mengontrolnya, bahkan mengganti orang. Chen Jingyi menatap kesal pada Yan Ni yang tidak patuh padanya. Ucapannya tadi itu dikeluarkan untuk seluruh timnya. Sangat jelas, Yan Ni tidak mendengarkan ucapannya tadi dengan baik. Nyanyianmu sangat bagus, tapi tidak seperti suara Zhong Yu yang memiliki keunikan tersendiri. Tarian Zhong Yu juga sedikit lebih
baik darimu. Secara keseluruhan, aku dan para guru memutuskan agar Zhong Yu menjadi penyanyi utama, kata Chen Jingyi pada Yan Ni. Dengan nada berat, Zhong Yu dan lainnya bisa. Karena usahanya, Chen Jingyi mana mungkin memperlakukannya dengan tidak baik. Yan Ni, penyanyi utama hanyalah sebuah gelar. Asalkan kalian tangguh, kalian juga bisa menonjol. Aku berharap kamu dan lainnya bisa ingat hal ini, bahwa kalian adalah satu tim. Aku paham, Kakak Chen. Yan Ni menundukkan kepala pada Chen Jingyi, namun dalam hati masih tidak terima. Baguslah jika sudah tahu salah. Chen Jingyi tersenyum sambil mengelus wajah Yan Ni. Lalu dia mengatakan beberapa hal lagi dan terakhir menepuk tangan. Sudah, yang seharusnya dikatakan sudah kukatakan. Sekarang, semuanya lanjut latihan ya. Waktu yang diberikan untuk kita sudah tidak banyak. Zhong Yu dan lainnya pun mulai latihan bersama guru. Chen Jingyi di samping melihat, lalu keluar melakukan suatu hal. Malam hari pukul 9. Zhong Yu mereka akhirnya selesai latihan. Mereka mulai berjalan keluar ruangan latihan. Jangan kita kamu bisa jadi penyanyi utama. Itu hebat. Begitu sampai di atas panggung, juri dan penonton suka pada siapa masih belum pasti. Yan Ni, Gong Jiaozhang Xiaoya berjalan bersama. Saat melewati Zhong Yu, mereka melirik jijik padanya. Zhong Yu terdiam melihat mereka. Jelas-jelas ini adalah keputusan Kakak Chen dan para guru. Kenapa Yan Ni menyalahkan dirinya? Wanita jalang, jangan kira dengan kamu jadi penyanyi utama, kamu bisa merebut kepopuleran kami. Bagiku, kamu adalah rumput kecil yang tidak ada apa-apanya. Tahu? Tidak, kata Yan Ni dengan suram sambil melipat lengannya. Tatapan itu sangat keji. Zhong Yu hanya bisa melihat dia dengan sedih. Lihat wanita jalang ini. Dia ketakutan. Yan Ni mendorong Zhong Yu. Tertawa lepas. Tang Benol, pacar Yan Ni yang berpakaian hip-hop turun dari mobil. Dia juga menyukai musik. Dia kali ini datang dari Jinling khusus menjemput Yan Ni. Sayangku, kamu telah tiba. Yan Ni berjalan ke hadapan Tang Bo. Kenapa sayangku? Kenapa kalian bertiga terlihat tidak senang? Tanya Tang Bo sambil kesal melihat wajah Yan Ni lebih besar dari siapa lagi kalau bukan wanita kuno tim kami. Bisa-bisanya Kakak Chen memberikan posisi penyanyi utama kepada dia. Asal kamu tahu, nyanyianku lebih bagus daripada dia. Aku rasa si wanita jalang ini diam-diam melakukan hal yang tidak benar. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memilihnya dan bukan aku? Kata Yan Ni kesal dengan nafas terengah-engah.